Selamat pagi, salam dan bahagia. Salam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang model-model memori, memori jangka panjang dan pendek, serta kesadaran berdasarkan teori yang ada. Saya Lutfiana Nur Rafika, NIM 2018-011-019, serta 3 teman saya. Silakan. Saya Alfiani Afifah. Saya Vero Ferdian. Saya Sabrina Intan Kinanti. Langsung masuk ke materi ya. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memori. Menurut Bruno, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Jadi, informasi yang didapat dari stimulus yang ada di lingkungan kita itu disimpan di dalam otak yang nantinya dapat digunakan kembali atau ditarik sebagai ingatan. Kemudian, memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di dalam otak. Memori bersifat sementara ataupun dapat bersifat permanen. Next. Yang pertama ada memori jangka pendek. Memori ini memiliki kapasitas yang kecil, namun sangat besar peranannya dalam proses memori, yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Nah, dalam memori jangka pendek ini ada 3 penyandian, yaitu auditori, menggunakan alat indera pendengaran. Jadi, memori itu berasal dari apa yang kita tangkap dari stimulus yang berupa pendengaran, misal perkataan orang lain, ataupun kita mendengarkan berita, kita melihat video, seperti itu. Yang kedua ada visual, menggunakan indera penglihatan. Di sini, memori ditangkap melalui apa yang dilihat mata manusia. Dari peristiwa-peristiwa yang dialami, atau apapun yang dilihat oleh mata, itu diserap, kemudian diproses di dalam otak, dan kemudian disimpan dalam memori jangka pendek. Yang ketiga ada semantik. Di sini berkaitan dengan pengertian dan makna. Setiap orang memiliki cara untuk memberi pengertian terhadap suatu stimulus atau makna itu berbeda-beda, jadi bergantung pada kemampuan representatif individu terhadap sesuatu. Yang selanjutnya ada materi memori jangka panjang yang akan disampaikan oleh Vero Ferdian. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan yang memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah memori yang memiliki kapasitas tak terbatas dalam menyimpan suatu informasi yang didapatkan, sehingga memiliki kemampuan mengingat dan menggunakan informasi itu kembali di waktu-waktu tertentu. Saya beri contoh, misalnya saya diajarkan rumus matematika oleh guru saya. Nah, rumus tersebut akan saya simpan di dalam memori jangka panjang yang saya miliki. Beberapa bulan kemudian, guru saya ingin memberi evaluasi dengan cara memberikan tes. Nah, agar saya bisa menyelesaikan tes tersebut, tentu saya membutuhkan rumus-rumus yang diberikan tadi. Bagaimana saya mendapatkan rumus tersebut, yaitu dengan cara mengambilnya kembali di dalam memori jangka panjang saya dengan cara mengingat-ingatnya kembali. Yang kedua adalah memori jangka panjang itu diproses dalam bagian otak, yaitu cerebral cortex. Yang termasuk dalam memori jangka panjang ada 2. Yang pertama adalah autobiografi memori, yaitu histori kehidupan manusia. Histori kehidupan manusia itu artinya mereka dapat mengingat nama mereka, umur mereka, orang tua mereka, keluarga mereka, pokoknya yang berhubungan dengan histori kehidupan mereka. Yang kedua adalah Flushhoop memory, yaitu situasi di mana seseorang belajar atau melakukan suatu hal yang pertama kali berkesan dalam hidupnya. Bisa jadi kayak cinta pertama mereka atau pengalaman yang berharga bagi mereka, begitu. Next. Yang berikutnya ada model memori. Yang pertama dari modelnya Wolf dan Norman 1965. Yang pertama ada memori primer atau singkat. Kemampuan individu untuk menyimpan informasi dalam beberapa detik saja. Maksud dari memori primer ini adalah
ketika orang menghafal nomor telepon yang baru saja didapatnya itu tidak semudah ketika kita sudah menghafalnya lama seperti nomor telepon kita sendiri. Terus yang kedua ada memori sekunder atau panjang dan permanen. Ini kemampuan individu untuk menyimpan informasi dalam ukuran menit. Berikutnya, model memori yang kedua adalah model level of processing approach atau LOP. Dari Craig dan Locke, yang pertama ada kedangkalan. Semakin dangkal kita menerima informasi atau tidak mempunyai makna, maka itu akan berpengaruh pada ingatan kita akan menjadi cepat lupa. Jadi yang menurut kita tidak berkesan, itu akan cepat lupa. Terus yang kedua ada kedalaman. Ketika kita menerima informasi secara rinci, sedalam-dalamnya, maka informasi itu akan menetap di ingatan kita atau lebih mendalami informasi. Jadi yang di kedalaman ini, itu seperti kita mendapat kesan yang membekas banget di hati, jadi makanya itu akan diingat-ingat, seperti kesalahan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Yang terakhir itu ada kesadaran. Jadi kesadaran ini menurut teori Wilbert 1997 mengajukan sebuah teori integratif tentang kesadaran yang memadukan kekuatan-kekuatan dari perspektif lain, yaitu ada ilmu pengetahuan kognitif, introspeksionisme, neuropsikologi, psikoterapi individual, psikologi sosial, psikiater klinis, psikologi perkembangan, kedokteran psikosomatik, keasaan kesadaran khusus, tradisi timur kontemplatif, kesadaran menurut pendekatan kuantum, serta tenaga dalam. Terus menurut Wilbert juga menyampaikan bahwa eksistensi itu terbentuk dari 4 kuadran, yaitu internasional, perilakuan, kultural. Dari keempat kuadran haruslah mencakup semua level. Kesadaran bukan berlokasi dalam diri organisme, namun kesadaran adalah sebuah peristiwa menyangkut 4 kuadran. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami. Banyak salah kami mohon maaf. Sekian, salam. Salam. Salam.